Yaman selama bertahun-tahun sudah menjadi negara termiskin di Timur Tengah dan Afrika Utara atau MENA. Yaman kini menderita krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Terlibat dalam konflik sejak awal tahun 2015, pertempuran telah menghancurkan ekonominya yang mengarah pada kerawanan pangan yang serius dan juga menghancurkan infrastruktur penting. PBB memperkirakan bahwa 24,3 juta orang pada tahun 2021 yang lalu berisiko kelaparan dan penyakit kronis. Di antaranya sekitar 14,4 juta sangat membutuhkan bantuan. Bagaimana kisahnya? Simak video ini sampai selesai agar Anda tidak penasaran. Halo Santai Mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat dan penuh semangat. Lagi santai, santai aja. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Hanya di channel ini, kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia hanya dengan sentuhan jari. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Yaman. Siapkan kopi dan bersantailah. Inilah Sisi Gelap Dunia bersama negara Yaman. Nilai rial Yaman terdepresiasi ke posisi terendah baru dalam sejarah, mendorong kenaikan besar dalam harga pangan dan mendorong lebih banyak orang ke dalam kemiskinan ekstrim. Kondisi sosial ekonomi memburuk dengan cepat, dipengaruhi oleh penurunan pengiriman uang, gangguan perdagangan, kekurangan pasokan bahan bakar yang parah, dan pengurangan operasi kemanusiaan. Kekerasan yang meningkat dan kebijakan ekonomi makro yang terfragmentasi telah menambah ketegangan pada kondisi ekonomi yang sudah rapuh. Krisis kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya terus berlanjut. Diperparah pula oleh terjadinya COVID-19, membuat banyak orang Yaman bergantung pada bantuan dan pengiriman uang. Distorsi yang diciptakan oleh kapasitas kelembagaan yang terfragmentasi dan keputusan kebijakan yang berbeda di seluruh area kendali telah memperparah krisis yang diciptakan oleh konflik yang berkelanjutan. Gangguan layanan penting dan kekurangan input dasar yang akut termasuk bahan bakar. Kenaikan harga bahan bakar dan makanan juga berdampak buruk pada populasi Yaman. Selain itu, sekitar 20,5 juta orang Yaman tidak memiliki air bersih dan sanitasi dan 16,2 juta orang membutuhkan bantuan darurat mendesak karena kerawanan pangan dan kekurangan gizi. Akibatnya Yaman dalam beberapa tahun terakhir bergulat dengan wabah massal penyakit yang dapat dicegah seperti kolera, difteri, campak, dan demam berdarah. Gelombang depresiasi mata uang pada tahun 2018 yang lalu dan tahun 2019 telah menciptakan tekanan inflasi yang bertahan lama pada rial Yaman yang telah memperburuk krisis kemanusiaan.
Terganggunya infrastruktur dan layanan keuangan sangat mempengaruhi aktivitas sektor swasta. Lebih dari 40% rumah tangga Yaman yang merasa sulit untuk membeli makanan, bahkan dalam jumlah minimum yang mungkin juga telah kehilangan sumber pendapatan utama mereka. Kemiskinan memburuk. Sebelum krisis itu mempengaruhi hampir setengah dari total populasi Yaman, sekitar 29 juta. Sekarang mempengaruhi sekitar 3/4 dari itu, yaitu 71% sampai dengan 78% dari Yaman. Wanita lebih parah terkena daripada pria, dampak yang dirasakan. Prospek ekonomi pada tahun 2021 dan seterusnya akan sangat bergantung pada perbaikan cepat dalam situasi politik dan keamanan. Dan pada akhirnya apakah penghentian permusuhan dan rekonsiliasi politik akhirnya akan memungkinkan untuk membangun kembali ekonomi dan tatanan sosial di negara Yaman. Peningkatan pengawasan moneter dan kontrol kebijakan dapat mengurangi volatilitas nilai tukar mata uang dan untuk sementara membatasi kegiatan spekulatif dengan kemungkinan keuntungan moderat dalam nilai relatif dolar Amerika Serikat di selatan. Stabilitas rezim pertukaran yang lebih tahan lama akan membutuhkan solusi untuk mengatasi akar penyebab volatilitas. Dengan tidak adanya sumber mata uang asing yang stabil, kebijakan moneter ekspansif berisiko mempercepat depresiasi rial Yaman. Inflasi diperkirakan akan terus meningkat pesat pada tahun 2021 yang lalu, menjadi sekitar 45% dibandingkan dengan 35% pada tahun 2020. Kemajuan dalam menerapkan perjanjian sebelumnya tentang akses impor bahan bakar dan pasokan lainnya melalui pelabuhan laporan pemantauan global Bank Dunia tahun 2007 yang lalu. Negara-negara rapuh yang didefinisikan sebagai negara-negara dalam perang saudara atau tanpa otoritas yang sah untuk membuat keputusan kolektif, menyumbang 1/4 dari kemiskinan global. Di negara-negara berpenghasilan rendah, tingkat kemiskinan rata-rata 22%. Sedangkan di negara-negara dengan konflik, tingkat kemiskinan meroket menjadi 54%. Kemiskinan di negara Yaman tidak terkecuali dalam tren ini, namun dunia mungkin menganggap Yaman sebagai contoh konflik yang memperburuk kemiskinan jika pertempuran terus berlanjut. Laporan Proyek Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNDP tahun 2019 menilai dampak perang di Yaman memperkirakan bahwa Yaman dapat menempati peringkat sebagai negara termiskin di bumi pada tahun 2030 nantinya jika konflik terus berlanjut. Benih-benih konflik Yaman dimulai karena transisi kekuasaan yang terorganisir yang dipicu oleh musim semi Arab tahun 2011 yang lalu. Namun tahun 2015 menandai turunnya perang saudara yang didukung asing. Sejak itu, pertempuran antara pemberontak utara Houthi terus memusnahkan komunitas sipil dan memperburuk kemiskinan. Meskipun tingkat kemiskinan negara itu mulai meningkat pada tahun 1998 yang lalu karena pertumbuhan ekonomi yang buruk,
Konflik yang dimulai pada tahun 2015 meningkatkan kedalaman kemiskinan sebesar 600%, yang menunjukkan hubungan antara konflik dan kemiskinan di Yaman. Pada tahun 2022 ini, laporan UNDP memproyeksikan bahwa 12,4 juta orang Yaman dapat hidup dalam kemiskinan dan bahwa 15,8 juta orang di Yaman dapat hidup dalam kemiskinan ekstrim jika konflik terus berlanjut. Ini juga menunjukkan bahwa kedalaman kemiskinan dapat meningkat menjadi 6.000% pada tahun 2030 dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Yaman sebelumnya. Selanjutnya, simpulkan sendiri menurut Anda dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.